Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Putri Romli dari Manajemen Reguler B, ruang 668. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sosial dan etika dalam sistem informasi. Kita langsung saja ke materinya. Memahami isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Berbicara etika ini mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Jadi singkatnya, etika ini adalah pedoman mengenai benar atau salah dalam bertingkah laku. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika baru, baik secara individu maupun bermasyarakat, karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan sekaligus dapat mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Isu etika saat ini menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik atau e-commerce, di mana internet dan teknologi saat ini itu dapat mempermudah kita untuk mendapatkan segala macam informasi dari berbagai penjuru dunia. Ada 5 dimensi moral di era informasi ini. Yang pertama itu ada hak dan kewajiban informasi, di mana hak dan informasi apa sih yang dimiliki individu dan organisasi itu. Dan yang kedua ini ada hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Ini berkaitan dengan bagaimana hak kekayaan intelektual pribadi itu dapat dilindungi. Dan yang ketiga ini ada akuntabilitas dan pengendalian. Ini berkaitan siapa yang akan bertanggung jawab atas bahaya yang akan timbul dari suatu informasi. Yang keempat ini ada kualitas sistem. Kualitas sistem ini standar kualitas sistem apa yang harus dipenuhi untuk melindungi hak privasi. Dan yang kelima ini yang terakhir, ada kualitas hidup. Kualitas hidup ini nilai apa sih yang harus dilindungi dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada tren teknologi yang menimbulkan isu etika. Tren yang pertama, ada kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya ini banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Yang keempat ada trennya, ada kemajuan teknologi. Pengaruhnya ini dapat menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan dapat mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Ya, dengan kemajuan teknologi saat ini kita sangat mudah ya untuk menyalin data, mendapatkan data pribadi seseorang dari manapun kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Yang terakhir ada pertumbuhan perangkat telepon genggam. Pengaruhnya ini, ponsel seseorang mungkin sedang disadap ya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Next. Etika dalam masyarakat informasi. Pilihan etika adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Di sini ada konsep dasarnya, terdiri dari 3, ada tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibility. Ini merupakan elemen utama dari tindakan etika yang mengandung arti bahwa Anda akan menerima kemungkinan yang timbul dari keputusan yang dibuat. Yang kedua, ini ada akuntabilitas atau accountability, di mana
Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan tersebut. Dan yang terakhir, ini ada liabilitas atau liability. Liability ini adalah ciri dari sistem politik di mana suatu badan hukum memberikan izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sistem, dan organisasi lain. Selanjutnya ada analisis etika. Analisis etika ini ada 5. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasikan nilai-nilai luhur yang terlibat atau nilai-nilai yang penting gitu ya. Terus yang ketiga itu ada identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasikan pilihan beralasan kuat yang diambil. Dan yang kelima ini ada identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari hal-hal yang sudah diputuskan gitu ya. Selanjutnya, prinsip utama etika. Prinsip yang pertama ada golden rule. Golden rule ini perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain. Jadi, jika Anda ingin diperlakukan baik, maka Anda juga harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan yang kedua, itu ada Immanuel Kant's categorical imperative. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, maka tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, ada Descartes' rule of change. Jika sebuah tindakan tidak tepat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat ada utilitarian principle. Ini maksudnya adalah ambil tindakan yang dapat memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima ada risk aversion principle, yaitu ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi kerugian paling sedikit atau biayanya yang paling murah. Dan yang terakhir itu ada ethical no free lunch rule. Aturan atau disebut juga dengan aturan etika, tidak ada makan siang yang gratis. Maksudnya di sini adalah jika seseorang telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, maka sesuatu tersebut itu bernilai gitu. Dan Anda harus mengasumsikan bahwa pembuatnya ini ingin kompensasi atas hasil yang telah dikerjakannya gitu. Lanjut kita ke slide berikutnya. Dilema etika dalam dunia nyata. Di sini ada 2 contoh dilema etika dalam dunia nyatanya. Yang pertama itu banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Misalnya perangkat lunak pengenal suara mengurangi kebutuhan operator manusia yang memungkinkan komputer mengenali respons pelanggan lewat serangkaian pertanyaan terkomputerisasi. Contoh yang kedua, ini ada banyak perusahaan saat ini mengawasi apa yang dilakukan karyawannya di internet untuk mencegah mereka membuang-buang sumber daya perusahaan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Selanjutnya, kita ke kode etik profesi. Kode etik profesi adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Di sini ada beberapa contoh dari etika profesi. Yang pertama, hindari merugikan orang lain. Yang kedua, hormati hak kepemilikan kekayaan intelektual. Yang ketiga, hormati hak privasi general moral imperative dari ACM's Code of Ethics and Professional Conduct. Selanjutnya, dimensi moral dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada hak informasi atas privasi dan kebebasan di era internet ini. Privacy. Berbicara privacy adalah hak seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan siapapun itu, campur tangan siapapun itu, termasuk negara. Teknologi sistem informasi ini dapat mengancam hak atas privasi individu dengan melakukan pelanggaran privasi secara mudah.
efektif dan menguntungkan. Menguntungkannya itu bisa hanya satu belah pihak gitu ya. Selanjutnya ada tantangan internet terhadap privacy. Teknologi internet ini menimbulkan tantangan baru atas perlindungan privasi pribadi. Karena informasi yang dikirim melalui jaringan yang sangat luas ini mungkin saja melewati banyak sistem komputer yang berbeda-beda. Jadi sebelum informasi ini mencapai tujuan akhirnya, dia tuh akan melewati banyak sistem komputer yang dimana sangat memungkinkan untuk merekam semua aktivitas online dari puluhan juta orang, termasuk kelompok berita atau newsgroup, atas file mana yang telah kita akses, situs web mana dan halaman web mana yang telah kita kunjungi, dan barang apa saja telah dilihat oleh orang-orang. Selanjutnya, berbicara tantangan, pasti akan ada solusi untuk menghadapinya ya. Lalu bagaimana solusi teknisnya? Yang pertama, pasti ada perundang-undangan. Di Indonesia, ini adalah negara hukum, di mana pasti ada undang-undang tentang IT ini. Namun, selain perundang-undangan, di sini juga bermunculan teknologi yang dapat membantu kita untuk melindungi privasi pengguna selama berinteraksi di web ya. Contohnya ini P3P atau Platform for Privacy Preference. P3P ini memungkinkan situs web menerjemahkan kebijakan privasinya ke dalam format standar yang dapat dibaca oleh piranti lunak penjelajah web pengguna. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan preferensi privasi penggunanya atau tidak? Selanjutnya, dimensi moral yang kedua dalam sistem informasi ini adalah ada hak kekayaan, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ini ada 3. Yang pertama ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah setiap produk hasil karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektualnya dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun setelah atau sudah kematiannya. Jadi hak cipta ini berlaku sepanjang hidup pencipta karyanya ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Dan yang ketiga ada paten. Kekuatan pelindungan hak paten ini adalah mereka memberi hak monopoli terhadap ide dan konsep di balik penemuan yang diperolehnya. Selanjutnya ada dampak implementasi sistem informasi bagi organisasi. Dampak pasti di sini akan ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Di sini saya akan memaparkan dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak yang pertama ini ada sebagai media yang dapat menghemat biaya. Tentu saja saat ini sistem informasi ini dapat melakukan seperti contohnya promosi melalui media elektronik itu sangat menghemat biaya. Dan yang kedua ada internet sebagai media informasi, di mana internet ini banyak sekali kita dapat mendapatkan informasi dari berbagai macam platform ya. Dan yang ketiga ini ada pendidikan, di mana internet ini juga membantu kita untuk memperluas wawasan. Banyak sekarang ini web atau situs-situs web ini yang situs-situs yang untuk belajar gitu. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada perdagangan. Dampak negatifnya, yang pertama itu ada menimbulkan terjadinya pengangguran, di mana pekerjaan manusia ini sudah mulai tergantikan oleh teknologi, di mana ini pasti akan menimbulkan terjadinya pengangguran karena SDM sumber daya manusia kita telah digantikan oleh teknologi gitu ya. Yang kedua, adanya kemungkinan penyalahgunaan data, yaitu sangat rentan saat ini memang untuk penyalahgunaan data.
karena siapapun bisa mengakses internet atau informasi ini. Dan yang ketiganya ada perlindungan terhadap hak cipta seseorang ini sulit diwujudkan. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan pada komputer, ya, di mana saat ini teknologi sudah maju, semua perusahaan, organisasi pasti sudah menggunakan yang namanya komputer, internet, dan semacamnya. Jadi ya ini akan menyebabkan ketergantungan pada komputer. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari materi kita. Kesimpulannya adalah perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi menciptakan situasi baru di mana aturan dan hukum terkait tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam gray area di mana standar etika belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan sistem etika yang baru untuk era informasi sebagai penuntun individu dan organisasi dalam mengambil tindakannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami, bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.